Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Hendrina dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membagikan artikel tentang prodi Teknik Sipil. Pertama, pengertian Teknik Sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara merancang bangunan dan infrastruktur untuk memenuhi keperluan manusia di sektor publik. Sebagian besar bahasan teknik sipil berkaitan dengan konstruksi. Teknik sipil diperkirakan telah ditetapkan sejak 4000 tahun sebelum Masehi, bersamaan dengan pembangunan piramida di Mesir dan tembok besar di Tiongkok. Ilmu teknik sipil menggabungkan pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya pada masa kini. Teknik sipil telah memanfaatkan teknologi mahadata dan internet untuk segala. Teknik sipil berbeda dengan arsitektur, tetapi dalam pelaksanaannya saling berkaitan, khususnya pada proses perencanaan dan desain bangunan. Cabang-cabang ilmu teknik sipil. Pertama, struktural. Cabang yang mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan. Sebuah bentuk bangunan mungkin dibuat dari beberapa pilihan jenis material seperti baja, beton, kayu, kaca, atau bahan lainnya. Setiap bahan tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Ilmu bidang struktural mempelajari sifat-sifat material, sehingga pada akhirnya dapat dipilih material mana yang cocok untuk jenis bangunan tersebut. Dalam bidang ini dipelajari lebih mendalam hal yang berkaitan dengan perencanaan, struktur bangunan, jalan, jembatan, terowongan dari pembangunan pondasi hingga bangunan siap digunakan. 2. Geoteknik. Cabang yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya. Cakupannya dapat berupa investigasi lapangan yang merupakan penyelidikan keadaan-keadaan tanah suatu daerah, penyelidikan laboratorium, serta perencanaan konstruksi tanah dan batuan, seperti timbunan, galian, terowongan tanah lunak, terowongan batuan, bendungan tanah atau batuan, dan lain-lain. Ketiga, manajemen konstruksi. Cabang yang mempelajari masalah dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal, biaya proyek, semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan akan pengorganisasian pekerjaan di lapangan, sehingga diharapkan bangunan tersebut selesai tepat waktu. Keempat, hidrologi. Cabang yang mempelajari air, distribusi, pengendalian, dan permasalahannya. Mencakup bidang ini antara lain cabang ilmu hidrologi air berkenaan dengan cuaca, curah hujan, debit air sebuah sungai, debit banjir, dan sebagainya. Hidrolika, sifat material air, tekanan air, gaya dorongan air, dan sebagainya, dan bangunan air seperti pelabuhan, irigasi, waduk, atau bendungan. Kelima, teknik lingkungan. Cabang yang mempelajari permasalahan-permasalahan dan isu lingkungan. Mencakup bidang ini antara lain penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pengelolaan limbah dan air kotor, pencemaran sungai, polusi suara dan udara, sehingga teknik penyehatan. Yang keenam, transportasi. Cabang yang mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Mencakup bidang ini antara lain konstruksi dan pengaturan jalan raya, konstruksi bandar udara, terminal, stasiun, dan manajemennya. Yang ketujuh, informatika teknik sipil. Cabang baru yang mempelajari penerapan komputer untuk perhitungan atau permodelan sebuah sistem dalam proyek pembangunan atau penelitian. Mencakup bidang ini antara lain dicontohkan berupa pemodelan struktur bangunan, pemodelan pergerakan air tanah atau limbah, pemodelan lingkungan dengan teknologi GIS.
Siapa saja sih tokoh teknik sipil di Indonesia? Yang pertama ada Cokorda Rakasukawati, yang kedua Sujiatmo, yang ketiga Wiratman Wangsa Dinata, yang keempat Soekarno, dan yang kelima Juanda Kartawijaya. Sekian dari saya, terima kasih.